Usaha Kesehatan Sekolah atau disingkat menjadi UKS. Pengertian UKS adalah usaha kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dengan sasaran utama anak-anak sekolah dan lingkungannya. Tujuan dari UKS adalah anak sekolah menjadi sehat, berada di lingkungan yang sehat, dan anak tumbuh serta berkembang dengan baik, serta dapat belajar dengan optimal. Tujuan UKS yang pertama adalah anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat usianya. Adik-adik dapat tumbuh dan berkembang sama seperti teman sebaya adik-adik. Kemudian tujuan UKS yang kedua adalah anak tumbuh dengan sehat. Anak tumbuh dengan sehat tanpa kelainan atau penyakit apapun. Yang ketiga adalah anak dapat mengikuti kegiatan belajar dan mengajar di sekolah dengan baik, sehingga kalian bisa belajar dengan optimal tanpa gangguan atau masalah kesehatan. Yang keempat, anak mempunyai perilaku dan kebiasaan hidup sesuai dengan norma-norma kesehatan, seperti mandi pagi dan sore hari, kemudian mencuci tangan sebelum makan dan setelah beraktivitas, kemudian sikat gigi setiap 2 kali sehari, pagi sesudah sarapan dan malam sebelum tidur. Sekitar. Yang kelima, anak dapat menyebarluaskan perilaku hidup sehat di lingkungan masyarakat, seperti makan dengan gizi seimbang, menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar, minum air putih paling sedikit 8 gelas sehari, makan makanan yang dimasak dengan matang, olahraga secara teratur 30 menit sehari, tidak merokok, istirahat yang cukup, selalu mencuci tangan dengan air bersih dan sabun. Sekarang kita akan mempelajari program UKS. Program UKS dikenal juga dengan TRIAS UKS. TRIAS UKS ini adalah pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Program UKS atau disebut juga dengan TRIAS UKS. Apa itu TRIAS UKS? TRIAS UKS adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat dan derajat kesehatan pada anak sekolah dengan menanamkan prinsip dan pola hidup sehat sedini mungkin melalui 3 program UKS, yaitu pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan menciptakan lingkungan sekolah yang bersih dan sehat. Program UKS atau TRIAS UKS yang pertama adalah pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan adalah usaha untuk memberikan bimbingan atau tuntunan kepada peserta didik tentang kesehatan, yang meliputi seluruh aspek kesehatan pribadi, fisik, mental, dan sosial agar kepribadiannya dapat tumbuh dan berkembang dengan baik melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler, seperti pelatihan dokter kecil, kegiatan makan bersama dengan gizi seimbang, penyuluhan, dan berbagai kegiatan-kegiatan lain yang dilaksanakan di sekolah. TRIAS UKS yang kedua adalah pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan adalah peningkatan kesehatan, promotif, pencegahan atau preventif, dan pengobatan pada anak sekolah dan lingkungannya. Misalnya, pelatihan dokter kecil, pengukuran tinggi badan dan berat badan setiap 1 bulan sekali, pemeriksaan gigi dan mulut setiap 6 bulan sekali, dan imunisasi pada anak usia kelas 1, 2, dan 5. TRIAS UKS yang ketiga adalah menciptakan lingkungan sekolah yang sehat. Dapat mendukung proses pendidikan anak sekolah
untuk mencapai hasil pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang optimal. Lingkungan sekolah yang sehat akan mendukung kita dapat belajar dengan hasil yang lebih baik. Nah, sekarang adik-adik kan sudah terpilih menjadi salah satu dokter kecil. Adik-adik sudah tahu belum apa yang dimaksud dengan dokter kecil itu? Kemudian apa kewajiban dan tugas dokter kecil dan persyaratan seorang dokter kecil serta tanggung jawab dokter kecil. Selanjutnya kita simak ya baik-baik apakah yang dimaksud dengan dokter kecil itu. Yuk kita simak sama-sama. Apakah dokter kecil itu? Salah satu kegiatan UKS. Setiap sekolah yang melaksanakan UKS harus mempunyai dokter kecil. Dokter kecil adalah peserta yang memenuhi kriteria dan telah dilatih untuk ikut melaksanakan sebagian usaha pemeliharaan dan peningkatan kesehatan terhadap diri sendiri, teman, keluarga, dan lingkungan. Syarat untuk menjadi dokter kecil. Yang pertama adalah murid kelas 4 dan kelas 5. Yang kedua berbadan sehat, bersih, dan rapi. Yang ketiga, prestasi belajar baik. Yang keempat, rajin. Yang kelima, mendapatkan persetujuan tertulis atau lisan dari orang tua. Tugas dan kewajiban seorang dokter kecil. Yang pertama, menjadi contoh bagi teman-temannya. Yang kedua, mengawasi kebersihan kelas, halaman, dan sekitarnya. Yang ketiga, membantu teman menasihati teman dengan tentang kebersihan dan kesehatan. Yang keempat, membantu guru UKS di sekolah, misalnya memeriksa kuku, rambut, dan kerapian berpakaian. Kegiatan pelatihan dokter kecil yaitu pemberian materi kesehatan seperti pencegahan penyakit menular, HIV/AIDS, kesehatan gizi, kesehatan indera, kesehatan gigi dan mulut, kesehatan lingkungan, bahaya nafsa dan bullying, serta praktek pengukuran tinggi badan dan berat badan, dan materi serta praktek P3K dengan permainan-permainan yang sangat menyenangkan dan disukai oleh adik-adik. Kegiatan dokcil di sekolah, misalnya mengawasi kebersihan kelas dan halaman sekolah, kemudian menasihati teman yang membuang sampah sembarangan dan mencoret-coret tembok. Yang ketiga, mengawasi kebersihan kantin sekolah. Sedangkan kegiatan dokcil di sekolah lainnya adalah membantu teman yang mendapatkan kecelakaan ringan atau lecet, pengukuran tinggi badan dan berat badan, kemudian membantu guru UKS dan petugas puskesmas yang datang berkunjung ke sekolah. Terima kasih sudah menyimak materi pelatihan dokter kecil. Semoga materi dasar ini dapat bermanfaat untuk adik-adik semua ya.